akan memberikan materi tentang teknis belajar daring. Teknis belajar daring berarti gimana sih pelaksanaan belajar daring itu? Mungkin kalian di SMP itu sudah melakukan belajar daring. Tapi selama beberapa bulan terakhir Bapak lihat kalau SMP sudah bisa mulai tatap muka. Nah, kalau di SMA kita aturannya mengikuti aturan dinas provinsi. Jadi kalau aturan dinas provinsi, selagi kita zonanya oranye atau merah, tidak diperkenankan untuk melakukan tatap muka. Mudah-mudahan harapan kita bisa segera melaksanakan tatap muka. Tapi tetap selalu mengedepankan protokol kesehatan. Wajib bekal masker, nanti maskernya dipakai. Keningnya ditembak satu-satu tuh pakai termogan. Jadi dicek terus suhu badannya. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai persiapan kalau kita akan melanjutkan pembelajarannya dengan pembelajaran daring. Jadi teknisnya dalam pembelajaran daring, yang pertama kita install dulu aplikasi yang namanya Google Classroom. Nah, Google Classroom itu aplikasi bawaan dari Google. Yang tidak kalah pentingnya, kalian harus hafal email masing-masing, kemudian hafal juga passwordnya. Karena kebanyakan kalau kakak kelas dan abang kelas kalian itu, kebanyakan mereka tidak hafal emailnya hilang, lupa, atau ingat emailnya, lupa passwordnya. Nah, akhirnya tidak bisa mengirimkan tugas. Maka, Bapak tekankan lagi, di zaman era teknologi seperti ini, kita semuanya sudah apa-apa tuh sudah internet semuanya kan. Maka yang harus kita jaga betul adalah akun kita. Akun apa? Akun email, akun sosial media, dan akun-akun jejaring sosial yang lain. Untuk pembelajaran kita, Bapak ingatkan sekali lagi, untuk email, kalau bisa emailnya itu ditulis di mana, kemudian disimpan baik-baik. Ditulis di buku, jangan lupa email dan passwordnya. Karena di zaman sekarang yang serba internet, email itu sangat penting untuk kita jaga. Nah, banyak kejahatan yang bisa dilakukan hanya bekal atau modalnya email. Maka pastikan lagi emailnya dan passwordnya jangan sampai lupa. Kalau kita pengguna Android atau smartphone kan ada beberapa brand yang terkenal. Nah, seperti smartphone yang berbasis Android, smartphone yang berbasis macOS atau Apple yang biasa kita lihat gambarnya Apple tuh. Yang ketiga ada yang namanya Windows Phone. Tapi kebanyakan yang digunakan kita itu adalah Android. Nah, Android bekerja sama dengan Google. Makanya pada saat kita mau daftar email yang didaftarkan pastinya emailnya Gmail. Gmail itu maksudnya Google Mail. Jadi Google punya email sendiri namanya Gmail. Maka setelah ini kalian pastikan di HP-nya masing-masing. Di situ pastikan lihat di pengaturan handphonenya. Di pengaturan handphonenya dilihat email yang didaftarkan itu emailnya apa. Email itu juga harus didaftarkan di Google Chrome. Jadi browser yang kalian pakai itu juga harus sama emailnya dengan email yang ada di pengaturan handphone. Setelah ini Bapak akan ajarkan, nanti Bapak buat tutorial. Setelah pertemuan ini Bapak akan buatkan tutorial gimana menyinkronkan email yang ada di handphone, di Google Classroom, dan di Google Chrome. Supaya emailnya seragam dipakai di smartphone itu. Nah, kalau udah seragam,
insya Allah tidak akan ada masalah pada saat pembelajaran daring. Oke. Kemudian setelah kita memastikan email tadi sudah seragam semua, maka langkah selanjutnya silahkan setelah ini nanti kalian download Google Classroom. Google Classroom mungkin setelah pertemuan ini siang nanti boleh atau sore. Install Google Classroom. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit tentang Google Classroom. Pada saat pembelajaran daring, nanti guru-guru akan memberikan absensi. Tugas kalian di pagi hari adalah absen seperti biasa kayak tadi tuh kita absen, kemudian setelah absen guru-guru akan memposting tugas. Nah, tugas yang diposting guru silahkan dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan jangan lupa diserahkan. Nah, diserahkan. Setelah ini Bapak akan tampilkan Google Classroom, tapi tampilannya itu dari sisi guru. Jadi Bapak bisa ngecek tugas kalian sudah dikirim apa belum. Bisa dicek siapa yang sudah absen atau belum absen. Nah, tapi Bapak juga sudah minta tolong kakak dan abang kelasnya untuk membuatkan video tutorial gimana caranya mulai kita daftar kelas, terus gimana caranya kita mengirimkan tugas, dan gimana juga tanda kalau guru sudah mengkoreksi ataupun belum. Sampai di sini ada pertanyaan MPLSA? Oke, tidak ada ya. MPLSB, ada pertanyaan? MPLSC, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan langsung saja. Video rekaman hari ini, baik tadi yang sudah disampaikan oleh Wakak Kesiswaan, ataupun yang hari ini, yang Bapak sampaikan, akan Bapak unggah di YouTube. Nah, linknya akan Bapak bagikan per grup. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawannya yang mungkin tidak bisa mengikuti, ataupun bermasalah dengan jaringan, mungkin jaringannya lelet atau macet, kalian bisa dengar lagi rekamannya di YouTube. Nanti akan Bapak kirimkan linknya. MPLSA sudah tampak belum Google Classroom? MPLSC sudah tampak belum Google Classroom-nya? Google Classroom ini, Pak. Ada nampak enggak Google Classroom? MPLSD sudah nampak belum tampilan Google Classroom? Mana Pak? Mana ada? Nggak ada, Pak. Semuanya. Oh, udah hampir, Pak. Baik ya, kita mulai. Bapak mulai dari kelas MPLSA dulu. Anak-anak MPLSA silahkan perhatikan. Nah, di sini Google Classroom Bapak ada kelas-kelas yang Bapak ajar, yaitu kelas prakarya. Nah, di kelas prakarya Bapak akan ambil contoh kelas prakarya 10 MIPA. Tampilan yang ada pada guru seperti ini. Ada tampilan forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Jadi kalau kalian nanti dibagikan sama guru-gurunya kode-kode kelas,
kemudian kalian sudah bisa bergabung, maka keanggotaan kalian pada saat bergabung dengan kelas seperti ini. Ada gurunya, siapa, pengajarnya, kemudian ada daftar siswanya, seperti ini. Oke, nah, kemudian Bapak kembali ke menu forum. Di menu forum, di sini ada postingan-postingan tugas yang sudah Bapak posting. Seperti ini, tanggal 7 Juni, tanggal 25 Mei, tanggal 25 Mei, dan seterusnya. Ini banyak nih. Dari awal semester sampai akhir semester. Nah, kemudian kalau Bapak masuk ke tugas kelas, di menu tugas kelas, di sini sudah lengkap datanya, postingan-postingan tugas yang pernah Bapak posting. Bapak akan beri satu contoh. Contohnya tugas makalah di bulan April tanggal 20. Oke. Cek. Ada suaranya MPLSA? Nah, Bapak ulangi. Jadi di MPLSA silahkan perhatikan, ini tampilan Google Classroom. Dari sini ada beberapa menu. Yang pertama menu anggota. Pada saat kalian nanti telah gabung dengan kelas-kelas yang kodenya telah dibagikan sama guru-guru, maka akan terdaftar di sini. Ini gurunya. Gurunya ada Bapak sendiri, siswanya, nah ini bisa dicek. Jadi kalau ada siswa yang tidak masuk dalam classroom, kita bisa tahu nih guru-guru. Nah, ini contohnya. Kita kembali ke menu forum. Nah, di menu forum, di sini ada postingan-postingan tugas yang pernah Bapak berikan. Nah, seperti ini kan, ini ada absensi. Setelah absensi, nanti ada tugas. Nah, nanti masuknya ke sini. Di menu tugas kelas, ini yang ada di guru, Bapak bisa cek siapa yang telah mengerjakan atau yang belum. Contohnya di tugas ke-14. Tugas ke-14 ini tentang makalah. Di sini ada perintah. Di sini ada perintahnya. Kalian disuruh ngapain. Kemudian setelah diberikan perintah tugas, Bapak bisa cek siapa yang sudah menyerahkan dan siapa yang belum. Pada data ini ada 2 orang yang menyerahkan tugas, ada 2 orang yang tidak mengerjakan tugas, dan ada 21 orang yang telah dikerjakan atau dinilai. Kita buka dari yang dinilai. Nah, kalau yang dinilai, nah seperti ini, Bapak telah menilai 21 orang. Nah, yang dinilai itu contohnya namanya Siti Mulyani. Di sini Bapak berikan poin 1/1. Tapi kalau misalnya ada tugas yang sudah dikumpulkan tapi belum dikoreksi, makanya di sini ada tulisannya 0/1. Ini tandanya sudah dikirimkan tapi belum dinilai. Kalau yang tidak mengerjakan seperti ini. Yang tidak mengerjakan tulisannya ditugaskan. Ini 0 dan 0. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan ulangan. Nah, ini ulangan semester kemarin, ulangan kenaikan kelas. Ini bisa dicek siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Nanti di sini link ulangannya. Seperti itu ya. Ini absensi. Kalau di absensi, Bapak bisa cek siapa yang sudah absen, siapa yang belum absen. Kehadiran, di sini ada 24 orang yang sudah menyerahkan absen, 1 orang yang tidak absen. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah menyerahkan, tapi belum Bapak koreksi. Kemudian ada 1 orang yang tidak menyerahkan absen seperti ini. Tulisannya ditugaskan. Kalau dari tampilan guru, kira-kira kelas MPLSA ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada? Oke, baik. Setelah ini, nanti Bapak akan kirimkan video yang sudah dibuat abang dan kakak kelasnya tentang tutorial penggunaan Classroom, tapi dari sisi siswa. Kalau ini kan dari sisi guru nih. Nah, nanti dari sisi siswa. Oke. Nah, kira-kira cukup sekian untuk MPLSA. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan kalau tidak ada pertanyaan, boleh tinggalkan Skype. Pelajarannya telah selesai. Jangan lupa, nanti ada kuis tentang kewargaan digital. Silahkan dijawab. Mungkin siang akan Bapak upload. Nah, kemudian jangan lupa ditulis nomor urut dan nama supaya Bapak mudah untuk mengabsennya. Oke. Sekarang MPLSB. Di MPLSB silahkan perhatikan. Nah, di sini sudah tampil tampilan Google Classroom dari sisi guru. Di sini Bapak akan bukakan satu contoh grup grup Mapel Prakarya. Ini contohnya di MIPA. Di sini menunya tidak banyak, hanya ada 4 menu. Dari sisi guru, guru bisa cek siapa saja anggota atau siswa yang masuk dalam Classroom. Jadi kalau di MPLSB ada yang tidak gabung grup, makanya kita bisa ketahuan. Kalian bisa dicek dari sini nih. Ini ada nama gurunya, kemudian ada nama-nama siswanya. Ya. Oke. Setelah ini selesai, kemudian kembali ke forum. Nah, di forum yang telah tampil di sini, ini semuanya adalah postingan-postingan tugas dan absen yang telah Bapak berikan. Seperti yang ini absen. Tapi saran Bapak, pada saat nanti kalian sudah mengikuti Google Classroom, untuk mengecek tugas, silahkan lihat tugas kelas di sini. Kalau di tempat kalian, di grup di Classroom kalian sebagai siswa, tugas yang belum dikerjakan itu akan berwarna biru. Kalau berwarna biru itu kalau di siswa ini artinya belum dikerjakan. Itu. Kalau ini dari sisi guru. Nah, kalau di guru, Bapak bukakan satu contoh. Ini tugas kelasnya tentang makalah. Nah, nanti tugas kalian baca dulu perintah tugas. Setelah dibaca, dipahami, baru dikerjakan. Setelah dikerjakan, jangan lupa diserahkan. Biasanya guru-guru memberikan tugas dan kalian menyerahkannya itu dalam bentuk foto. Jadi tetap ditulis di buku, kemudian difoto, kemudian diserahkan atau dikirim. Di sini Bapak juga bisa cek siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Nah, kalau di sini ada 2 orang yang sudah menyerahkan, tapi belum dikoreksi. Kalau di sini ada 22 orang sudah dinilai. Kalau di sini ada 1 orang yang tidak mengerjakan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau yang sudah menyerahkan tapi belum dikoreksi, nanti di sini statusnya 0/1 atau 0/1. Kemudian kalau yang tidak mengerjakan, tulisannya ditugaskan. Yang dinilai berarti tulisannya sudah dinilai atau poinnya 1/1. Ya, ini berarti sudah dinilai. Poinnya 1/1. Oke, kemudian absensi.
di absensi, nah di sini. Ini juga kita bisa cek, guru-guru bisa cek siapa yang sudah absen, siapa yang belum. Yang absen di sini ada 24 orang, tapi belum dikoreksi. Kemudian ada 1 orang yang belum mengumpulkan atau absen. Kalau Bapak buka salah satu di sini, Yulianda contohnya, nah Bapak bisa lihat historinya. Jadi kalau misalnya udah absen, tapi absennya 3 hari kemudian, guru-guru bisa cek dilihat history. Tahu nih, tanggal 25 Mei Yulianda itu absen jam 10.21. Usahakan kalau kita pembelajaran online atau daring, absenlah tepat waktu. Oke ya, kemudian di sini juga ada link untuk mengerjakan ulangan. Nah, di sini kalian bisa klik, nanti bisa diketahui juga siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Sampai di sini kelas MPLSB ada yang ingin ditanyakan? MPLSB? Oke, MPLSB silahkan kalau ada yang pengen ditanyakan. Kalau tidak ada, setelah ini Bapak akan kirimkan tutorial penggunaan Google Classroom dari sisi siswa yang telah dibuat oleh abang dan kakak kelasnya. Videonya akan Bapak kirimkan ke grup WA kalian masing-masing. Setelah selesai, ini selesai kita, nanti jangan lupa video tadi, video yang dari YouTube dan video yang telah Bapak kirimkan tentang kewargaan digital, ditonton, kemudian diringkas karena nanti ada kuis. Silahkan kalian tulis nomor dan namanya di kolom chat, kemudian yang sudah absen di situ boleh meninggalkan Skype. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa jam 8 kita absen, kalau bisa tepat waktu, dan besok ada tes penjurusan. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPLSC, giliran MPLSC, tadi A dan B sudah, sekarang yang C. Ini bisa dilihat, sudah nampil belum grup Google Classroom? Udah, belum, Pak. Ada yang udah, ada yang udah. Udah ya. Nah, Bapak akan tunjukkan ini Google Classroom-nya dari sisi guru. Bapak akan tunjukkan satu contoh kelas untuk kita pelajarin. Contohnya di kelas 10 MIPA. Nah, di sini kan ada kode kelas nih di atas nih. Kode kelas ini nanti akan dibagikan guru-guru mapel ke grup-grup kelas kalian. Tugas kalian nanti memasukkan kode kelas ini ke dalam Google Classroom kalian masing-masing. Nah, kalau di sisi guru, ini ceritanya Google Classroom-nya yang punya guru. Di sini hanya ada 4 fitur atau 4 menu. Nah, 4 menu ini Bapak bisa cek siapa saja anggota atau siswa yang masuk dalam kelas Bapak. Contohnya di sini, kita masuk ke menu anggota. Nah, di sini jelas gurunya tertulis nih, ada nama Bapak. Kemudian Bapak bisa cek siswa-siswanya siapa saja. Sudah dicek siswanya siapa saja. Nah, kemudian, jadi kalau misalnya ada siswa yang tidak masuk dalam kelas, guru-guru pasti tahu. Kemudian kita balik lagi ke menu forum. Menu forum ini kalau di Facebook itu seperti beranda. Nah, di sini ada postingan tugas, ada postingan absen,
ada postingan untuk ulangan semester. Jadi semuanya ada di sini. Tapi kalau saran Bapak, seumpama kalian pengen mengerjakan tugas, mungkin lupa nih ada tugas yang belum dikerjakan. Mungkin lebih mudah kalian bukanya di tugas kelas. Klik di menu tugas kelas. Nah, di sini nanti sudah dikelompok-kelompokkan nih. Seperti ini kan tugas harian. Nah, nanti di sini misalnya contoh tugas tanggal 20 April 2021. Nah, tugasnya itu silahkan. Nah, nanti kalian baca perintah tugasnya seperti apa. Setelah dibaca, kemudian dikerjakan, difoto, dan dikirim atau dikumpulkan. Bapak bisa cek siapa yang sudah menyerahkan, siapa yang belum mengerjakan, dan yang sudah dinilai. Nah, kalau di sini yang sudah dinilai ada 21 orang. Yang tidak mengerjakan ada 2 orang. Yang sudah menyerahkan ada 2 orang. Kita coba buka. Nah, di sini kalau dia sudah mengumpulkan tapi belum dinilai, maka tulisannya diserahkan. Kalau dia belum dinilai berarti poinnya 0/1. Tapi kalau dia sudah mengerjakan, maka poinnya akan berubah menjadi 1/1 yang kayak gini nih. Nah, tapi kalau yang tidak mengerjakan, tulisannya ditugaskan. Seperti ini, ada 2 orang, poinnya 0/1. Nah, ini kita bisa lihat yang dikerjakan kakak kelasnya. Nah, di sini contohnya ada Bimas. Nah, tugas Bimas ini sudah dikirim, sudah dinilai. Ada buktinya, ini ada fotonya di sini. Ini buktinya sudah dikirim. Seperti itu ya. Ini sama nih, Centia, Desi, Diki, semuanya sudah mengerjakan. Kayak gitu ya. Pak bisa cek sampai ke terakhir. Nah, ini banyak nih. Jadi yang sudah mengumpulkan ada bukti fotonya. Kemudian kita cek absensi. Bapak bisa cek absen. Siapa yang absennya sudah, siapa yang belum absen. Dari sini absensi. Contohnya Bapak akan buka di absensi tanggal 13 April. Di sini ada 1 orang yang mengumpulkan absen. Yang sudah Bapak nilai absennya, ada 4 orang yang tidak absen atau alokal. Kalau absensi biasanya kayak gini nih, 1 orang diserahkan tapi tidak Bapak nilai karena sudah melewati jam absen. Kayak gitu ya. Jadi Bapak bisa tahu kalian absen jam berapa itu ketahuan. Contohnya yang tadi Bapak bilang sudah absen tapi tidak Bapak koreksi seperti ini misal. Contohnya ada Yulianda. Dia sudah klik absen hadir tapi tidak Bapak nilai karena kalau dilihat dari sini namanya tuh lihat history. Ini diserahkan pada tanggal 24 Mei jam 7.38. Sedangkan absen ini absen tanggal 13. Maka tidak akan Bapak koreksi. Kemudian ada 4 orang yang tidak absen. Ini ada 4 orang, tulisannya ditugaskan. Dan ada yang sudah dinilai seperti ini. Ini absennya tepat waktu. Ini poinnya 1/1. Dan statusnya sudah dinilai. Kayak gitu ya. Jadi kalau dari Google Classroom-nya guru, kalian sudah mengerjakan tugas atau belum, itu ketahuan. Kalian sudah absen atau belum, itu ketahuan. Dan kalau kalian absen tapi telat, itu juga pasti ketahuan. Makanya silakan absen tepat waktu. Kerjakan tugas juga selesaikan tepat waktu. Oke, setelah ini nanti Bapak akan kirimkan video yang sudah dibuat kakak kelasnya dan abang kelasnya
tentang gimana menggunakan Google Classroom tapi dari sisi siswa. Ya, kakaknya di situ sudah mengajarkan mulai dari memasukkan kode kelas, kemudian sampai mengumpulkan tugas. Sampai di sini kira-kira MPLS C ada pertanyaan?